Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 551, Pembangkit Tenaga Listrik Alam Surgawi dan Manusia yang Menakutkan. Gu perak Qinlai melesat keluar, meledak dengan aura dingin yang luar biasa. Nafas ini secara langsung merusak vitalitas di sekitar Yun Hao, dan bahkan merusak kekuatan spiritual. Sihir Tanah Suci di Xinjiang Selatan aneh dan sulit dicegah. Cacing. Gu mungkin tidak memiliki banyak kekuatan penghancur yang luar biasa, tetapi penargetan yang menakutkan semacam itu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak berhati-hati, mereka akan jatuh. Dalam situasi saat ini, apalagi Dharma, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di alam surgawi dan manusia hampir mati. Gu perak merusak vitalitas dan merusak kekuatan spiritual, begitu memasuki tubuh, tidak ada kemungkinan kedua kecuali jalan buntu. Lihat, Gu perak. Qinlai hendak menggali ke dalam tubuh Yun Hao. Tiba-tiba, ledakan tajam terdengar dengan suara nyaring. Yun Hao tahu laut, dan mencapai tingkat pola roh bawaan tingkat menengah, yang pada dasarnya milik prototipe pola leluhur, dan menembak, dan pedang emas menebas tubuh Gu perak. Meskipun Gu perak tidak terbelah dua, itu juga terbelah dan jatuh ke tanah dengan sekali klik. Murid, Qinlai menyempit. Adegan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Gu peraknya sangat mendominasi terhadap korosi kekuatan spiritual. Tapi akibatnya, dia diblokir oleh Yun Hao. Gu perak yang menggeliat di tanah hendak keluar. Yun Hao mengangkat kakinya dan jatuh. Langsung menginjak-injak Gu perak di bawah kakinya. Meletus dengan kekuatan roh api Yun Hao. Memadukan api hati api matahari, api Void roh biru, dan gumpalan api sejati Phoenix menjadi satu api, itu terbakar dengan ganas, membakar Silver Gu. Qinlai berderak, dan dalam beberapa napas, Silver Gu yang aneh dan mendominasi langsung berubah menjadi abu dalam api di bawah kaki Yun Hao. Wah! Qinlai berteriak sedih, menyemburkan seteguk darah. Dia mengolah Silver Gu dengan kerja kerasnya, Silver Gu dihancurkan, dan dia pasti menderita serangan balik. Qinlai, yang sudah sangat sengsara, telah benar-benar kehilangan kemungkinan untuk berjuang dan melawan pada saat ini, dan sekarat. Yun Hao menatap Qinlai di kakinya, tatapannya setajam pedang. Saat berikutnya, pedang emas yang dipadatkan oleh pola roh pembunuh dewa dengan keras merobek lautan pengetahuan Qinlai. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat mendominasi meletus dari jiwa Qinlai. Di bawah kekuatan ini, jiwa Qinlai langsung dimusnahkan. Segel kutukan, wajah Yun Hao terlihat sedikit jelek. Jiwa Qinlai sebenarnya ditimbulkan segel kutukan. Ini adalah metode yang sangat kuat, dan setiap kali kekuatan eksternal ingin menyerang jiwa orang yang telah diberlakukan mantra, mantra itu akan dipicu. Segel mantra semacam ini pasti telah diatur oleh Heavenly Mandate Mountain Villa untuk menyimpan beberapa rahasia penting. Bahkan Qinlai, seseorang yang jelas memiliki status yang sangat penting di Villa Gunung Mandat Surgawi, dipaksakan, yang berarti bahwa orang lain juga memiliki tanda kutukan. Dan begitulah. Bahkan jika mereka menekan semua orang yang mengikuti Qinlai keluar dari Villa Mandat Surgawi, bahkan jika itu bukan untuk menyerang lautan pengetahuan mereka dan melakukan interogasi verbal, selama mereka menunjukkan tanda-tanda mengungkap rahasia Villa Mandat Surgawi, segel kutukan akan langsung meledak dan memusnahkan jiwa mereka. Metode semacam ini, dengan kekuatan Yun Hao saat ini, benar-benar terlambat untuk menghentikannya. Dengan kata lain, jika mereka ingin menemukan terobosan di Villa Mandat Surgawi dari kelompok mereka, tidak ada kemungkinan keberhasilan, jadi mereka hanya bisa memilih cara lain, atau terus menunggu kabar dari Jin Yuzong. Ledakan. Penatuasu, pembangkit tenaga listrik Villa Takdir Surgawi, meraung marah, menyapu kekuatan langit dan bumi, dan meledak dengan pukulan. Kekuatan langit dan bumi mendidih dengan liar, dan Zupin dan Ying yang terbang terbalik pada saat yang sama. Wajah Penatuasu penuh dengan kekejaman. Qinlai meninggal. Masalah, ini terlalu serius. Qinlai adalah pewaris Villa Mandat Surgawi, dan dia adalah pelindung kepergian Qinlai dari Villa Mandat Surgawi kali ini. Qinlai meninggal, sebagai pelindung, jika dia tidak membunuh orang yang membunuh Qinlai, maka yang menunggunya adalah hukuman mati dari Villa Mandat Surgawi.
Begitu dia memikirkan metode penyiksaan Villa Gunung Mandat Surgawi, Penatuasu ini meledak dengan motivasi tak terbatas di dalam hatinya. Dia baru saja mematuhi perintah Qinlai untuk bertarung. Sekarang, agar tidak menderita rasa sakit dan siksaan yang tak terbatas, dan untuk bertarung untuk bertahan hidup, daya ledak secara alami sangat berbeda, dan langsung dinaikkan oleh lapisan Penatuasu dari alam surgawi dan manusia, ini terbunuh di depan Yun Hao, dan kekuatan kekerasan langit dan bumi mengembun menjadi tombak di tangannya. Lempar tombaknya. Dalam sekejap, ada langit yang penuh dengan cahaya dan bayangan tombak. Setiap sinar cahaya dan bayangan adalah perwujudan dari kekuatan langit dan bumi, dengan kekuatan menusuk dan membunuh yang menakutkan. Di mata Yun Hao, cahaya dingin meletus, dan dalam sekejap, dia sekali lagi menggabungkan keterampilan naga Changhua surgawi dengan arai naga pengumpulan, berubah menjadi naga ilahi emas setinggi 1000 kaki. Tombak yang dipadatkan oleh kekuatan langit dan bumi ditembakkan ke permukaan naga ilahi emas 1000 zang, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Sisik naga emas hancur satu persatu. Kekuatan serangan Penatuasu ini sangat kuat, yang bisa dilihat. Tetapi setelah setiap sisik naga hancur, itu kembali normal dalam sekejap. Naga ilahi emas 1000 zang, di kubah surgawi yang tinggi, bertarung dengan pembangkit tenaga listrik super nyata dari alam surgawi dan manusia ini, dan kubah surgawi hancur, dan turbulensi kekosongan yang ganas bergegas keluar. Cahaya bintang dan bulan benar-benar diliputi oleh kekuatan perang mereka. Bahkan jika kamu mencuri arai naga penghimpunan, kamu bukan lawan lelaki tua itu akan membunuhmu jika dia mengatakan sesuatu. Rambut abu-abu, Penatuasu menari dengan liar, dan esensi di matanya berkedip seolah-olah dia ingin mengembun menjadi substansi, dan dengan satu kepalan tangan dan satu telapak tangan, dia terbungkus dalam kekuatan langit dan bumi yang kejam. Mengandalkan ramuan, dalam waktu singkat, Yin Yang, yang hampir tidak memiliki kekuatan ledakan tingkat binatang iblis di permukaan tanah, mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Penatuasu. Keluar! Penatuasu meraung, dan meninju. Pukulan itu menghancurkan lapisan cahaya keemasan di depan Yin Yang, dan bulu emas memercik ke seluruh tubuh Yin Yang, dan daging dan darah meledak, dan tulangnya patah. Berdengung, sepotong cahaya spiritual ditaburkan, Zupin mencubit sidik jarinya dan menyerang, dan cahaya spiritual yang cemerlang berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya, melilit tubuh Penatuasu. Tubuh Penatuasu bergetar, dan kekuatan langit dan bumi yang melonjak langsung menghancurkan semua rantai pola roh ini. Mati! Dengan raungan lain, Penatuasu melangkah ke udara, melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata, bergegas di depan Zupin, dan mengulurkan tangan dengan satu tangan, dan telapak tangannya langsung menembus aura berat di depan tubuh Zupin dan menembus dada Zupin. Ki kehidupan. Zupin habis dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah pengaruh kekuatan tirani Penatuasu di langit dan bumi. Pada saat ini, Yun Hao mengendarai naga dewa emas 1000 zang untuk membunuh, dan cahaya keemasan pada naga dewa emas menjadi lebih murni, tebal, dan kuat dari sekarang. Dalam proses bertarung dengan Penatuasu, dia menyempurnakan ki naga di 5 fragmen pembuluh darah naga di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Saat naga ilahi emas 1000 zang datang, Penatuasu mendengus dingin, dan dengan jentikan lengannya, dia dibuang oleh Zupin, yang telah mencengkeram dadanya dengan satu tangan. Kamu hanya berjuang dengan kekuatan alam surgawi dan manusia bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan semut. Penatuasu meledak dengan kuat, memukul lawannya satu demi satu, momentumnya terus meningkat, dan sekali lagi dengan kekuatan langit dan bumi, dia bertarung dengan Yun Hao, Xia Sundao, Li Ye, Wu Leng dan lainnya. Sejujurnya barusan, dengan Qinlai terbunuh, mereka semua panik. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Penatuasu dari Villa Gunung Mandat Surgawi ini akan begitu kejam. Ini bisa digambarkan sebagai masa depan yang cerah. Melihatnya seperti ini, perlawanan Yun Hao hanyalah perjuangan yang tidak berarti, paling-paling itu sedikit penundaan. Selama Yun Hao terbunuh, dengan kekuatan menakutkan Penatuasu dari alam surgawi dan manusia, menyapu seluruh adegan, situasi keseluruhan dapat ditentukan. Bunuh, kalian pemberontak dan pencuri, jangan ingin mengacaukan yayasan Xia besarku, beri aku kematian. Xia Sundao meraung lagi dan lagi, moralnya meningkat, dan di bawah serangan Lin Xie dan Zhang Tao, dia bahkan membawa kembali kerugian sedikit demi sedikit.
Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Lin She, Tao Zhang, Tian Bugui, Su Heming DKK. Pada saat ini, mereka semua terlihat sangat serius. Pertempuran, ini adalah kunci untuk menentukan hasil pertempuran. Itu tergantung pada kemenangan atau kekalahan antara Yun Hao dan Penatua Su di tingkat alam manusia surgawi dari Heavenly Destiny Mountain Villa. Tapi sekarang situasinya bisa digambarkan sangat buruk. Jika Yun Hao tidak dapat mendukungnya, maka semua rekor yang mereka menangkan sejauh ini akan. Bahkan, hidup mereka harus tetap di sini. Tanpa Yun Hao untuk melawan Penatua Su, tidak akan ada seorang pun di antara penonton yang bisa melawannya. Bab 552, Promosi Naga Ilahi, Naga Emas. Di dalam Naga Dewa Emas 1000 Zhang, Yun Hao dengan panik mengoperasikan keterampilan Naga Changhua Surgawi, terus-menerus menyerap ki naga di 5 fragmen vena naga dan menyempurnakannya, mendorong roh naga menjadi lebih kuat dan dipromosikan ke tingkat naga emas. Tekanan dari dunia luar memang sangat besar, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkannya. Tidak peduli bagaimana Penatua Su dari Heavenly Destiny Villa menyerang, dia tidak bisa menggerakkan pikiran Yun Hao, dia tidak bisa mengacaukan aturannya, semuanya masih terkendali. Ledakan. Penatua Su meledakkan kekuatan langit dan bumi yang hanya bisa dikendalikan oleh orang kuat di alam surga dan manusia, dan setiap pukulan seperti sepotong langit dan bumi yang mengalir ke bawah, dan kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus mengembun menjadi tombak dengan kekuatan menusuk yang menakutkan, yang menembak tubuh naga dewa emas 1000 Zhang. Kamu tidak bisa memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan lagi, menyerah pada perlawanan, perjuangan yang hanya akan membuat keputusasaan,mu di saat-saat terakhir lebih keras. Penatua Su berteriak, suaranya bergulir, dengan keinginan yang kuat untuk memaksa, dia tampak percaya diri dan penuh kemenangan. Tetapi pada kenyataannya, dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan dia sudah cemas di dalam hatinya. Naga ilahi emas setinggi 1000 kaki mengaduk angin dan awan, menghancurkan tombak yang meledak ke dalam pembunuhan, dan cakar naga menyelidiki dan meraih Penatua Su ini. Wajah Penatua Su sedikit berubah. Sepertinya, ada yang salah. Baru saja, di bawah pemboman berulang-ulangnya, Yun Hao tidak bisa melawan sama sekali. Tapi sekarang, Yun Hao telah berhasil melawan. Penatua Su menamparkan dengan telapak tangan, dan sidik jari telapak tangan yang besar bertemu dengan cakar naga emas. Di bawah tabrakan kedua kekuatan, ledakan gemuruh pecah, dan naga dewa emas mundur tajam dalam badai yang bergejolak. Tetapi Penatua Su juga dikejutkan oleh kekuatan ini, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi tidak stabil, dan lengannya bahkan lebih sedikit sakit, dan dia merasa mati rasa untuk sementara waktu. Benarkah? Salah. Kekuatan Yun Hao semakin kuat. Hati Penatua Su mulai menjadi sedikit gelisah, tetapi tembakannya masih kuat dan menentukan, dan begitu dia meraih telapak tangannya, itu adalah kekuatan langit dan bumi yang melonjak, menghancurkan naga emas 1000 Zhang yang menjelma oleh Yun Hao dari segala arah. Kekuatan teror mengikat segalanya, menekan segalanya, menghancurkan segalanya. Kepala naga dari 1000 naga emas Zhang meraung ke langit, naga itu bernyanyi dan mengguncang langit, dan saat berikutnya, cahaya keemasan pada 1000 naga emas Zhang tiba-tiba melonjak, perkasa, menembus blokade kekuatan langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan naga, yang tak tertandingi menyapu langit, dan auranya sangat ditingkatkan. Meskipun tidak ada perubahan ukuran naga emas Qianzhang, sajak naga itu, dibandingkan dengan barusan, benar-benar langit dan bumi. Pada saat ini, Yun Hao telah sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan ki naga di 5 pembuluh darah naga itu, menghitung 4 pembuluh darah naga yang telah dia sempurnakan di aula bela diri beberapa waktu lalu, serta yang telah dia sempurnakan di dinasti King Feng sebelumnya, itu setara dengan mengatakan bahwa kekuatan pembuluh darah naga lengkap semuanya dikaitkan dengannya. Kerajaan kuno Xia besar ada selama puluhan ribu tahun sebelum pembuluh darah naga ini dibudidayakan. Dan sekarang, ki vena naga yang terakumulasi di kerajaan kuno Xia besar selama puluhan ribu tahun telah menjadi makanan yang digunakan Yun Hao untuk mengubah roh naga. Roh naga akhirnya menyelesaikan sublimasi ekstrim dan dipromosikan ke tingkat naga emas dalam satu gerakan. 1000 naga emas. Sebelum dia dipromosikan, naga ilahi 1000 kaki yang telah diubah Yun Hao mengandalkan kekuatan arai pengumpulan naga. Tetapi naga emas Qianzhang saat ini benar-benar diubah oleh roh naganya, dan kekuatan arai pengumpul naga masih diberkati di tubuhnya.
dan kekuatan tempur secara alami telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Penatuasu panik. Dia berdiri di langit, ruang di sekitarnya telah hancur. Ada turbulensi kekosongan yang mengamuk di sekelilingnya, ekspresinya berubah. Ketika dia menemukan bahwa Yun Hao menyerang lagi, hatinya menghela nafas, dan segera angin berada di bawah kakinya, dan tubuhnya melarikan diri jauh. Ketika Qin Lai pertama kali meninggal, dia meletus seperti orang gila. Karena masih ada drama saat itu, selama dia membunuh Yun Hao, dia bisa sangat mengurangi hukuman dihukum oleh Villa Mandat Surgawi. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa tidak ada drama, dan jika dia terus bertarung dengan Yun Hao, dia akan mati di tangan Yun Hao. Meskipun dia menyelinap pergi, Mandat Surga Villa tidak akan membiarkannya pergi, tetapi itu lebih baik daripada segera mati. Menyelinap pergi, bersembunyi, mungkin ada secercah harapan untuk menghindari pencarian Mandate of Heaven Villa. Dunia ini besar, meninggalkan kerajaan kuno Xia besar adalah masalah besar. Tetapi jika itu tidak bisa dilakukan, tinggalkan saja hutan belantara timur. Dengan kekuatannya di tingkat alam surgawi dan manusia, selama dia tidak pergi ke area inti dari 4 domain dan memilih wilayah beberapa kekuatan menengah, dia masih bisa dicampur. Ingin melarikan diri? Apakah kamu melarikan diri? Teriakan dingin dan acuh tak acuh terdengar. Yun Hao menggunakan tubuh 1000 naga emas Zhang untuk menunjukkan naga itu melakukan perjalanan ke segala arah, dan naga emas itu menerobos udara. Bahkan jika turbulensi kekosongan mencekik di depan, itu langsung dihancurkan, menunjukkan semangat mendominasi tertinggi. Dan dalam sekejap dia menyusul Penatuasu yang ingin melarikan diri. Ledakan, naga ilahi menjentikkan ekornya, dan tubuh Penatuasu terbang terbalik seperti busur. Begitu cakar naga meraihnya, dia mencubit tubuh Penatuasu yang terbang terbalik. Di cakar naga emas, Penatuasu mati-matian meletus, dan semua kekuatan langit dan bumi yang bisa dia kendalikan dimobilisasi. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu cakar naga emas sama sekali. Satu persatu, kekuatan langit dan bumi runtuh. Tubuh Penatuasu terjepit dan berubah bentuk oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam cakar naga emas. Klik, klik, tulangnya patah, daging dan kulitnya retak, dan dalam sekejap mata, keberadaan super asli dari alam surgawi dan manusia ini sudah berlumuran darah, dan dia berada di garis antara hidup dan mati. Karena ledakan kuat Penatuasu, Xia Sundao, Li Ye, Wu Leng dan lainnya, yang berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, tiba-tiba merasa mati rasa di kulit kepala mereka, dan hati mereka panik. Wudian Yun Hao, tanpa diduga, dia mencapai pembalikan, dan dia begitu kuat sehingga dia langsung menekan Penatuasu dari alam surgawi dan manusia. Lin Qi, Zhang Tao, Su Haiming, Tian Bugui, Ying Yang, Zupin dan yang lainnya semuanya bersemangat di dalam hati mereka. Sejujurnya, ketika Penatuasu pecah dengan kuat, itu benar-benar membayangi keputusasaan di hati mereka. Tapi inilah hal baiknya. Yun Hao menciptakan keajaiban dan menekan keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan. Pria gendut dan Dongfang Xiu berkumpul, dan keduanya saling melirik. Saya tahu dia bisa, dan dia tidak pernah mengecewakan. Pria gendut itu bergumam, dan kemudian berteriak, Liu Yun adalah 2 pahlawan, tak terkalahkan di dunia, ada Yun Hao di depan, ada pria gemuk di belakang, keanggunannya tiada taraf, siapa yang bersaing? Dongfang Xiu juga berteriak dengan sekuat tenaga, saudara Yun tak terkalahkan. Han Qiansan memegang tombak berlumuran darah di tangannya, diam-diam mengalihkan pandangannya, dan jalan keheningan meletus, membunuh musuh lagi. Kucing liar yang terletak di gang di selatan kota mengguncang lemak di sekujunya, dan berkata, hampir tidak apa-apa, hampir Ben Meo tidak bisa membantu tetapi membantunya, tidak apa-apa untuk tidak menggunakan Ben Meo untuk bergerak, Ben Meo pada dasarnya rendah hati, dan dia tidak suka menunjukkan kepalanya dan menjadi pusat perhatian. Pengguang, Tuan Meo, Anda baru saja gemetar dengan lemak di sekujur tubuh Anda, gemetar ketakutan, saya pikir Anda ingin melarikan diri untuk hidup Anda. Kucing liar itu, dengan marah menegur, omong kosong apa, kamu tahu kentut. Di halaman, Xia Xuan, yang mengendalikan susunan kota kekaisaran dan menjaga seluruh kota kekaisaran, memiliki air mata berkedip di matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh emas 1000 zang di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, Xia Xuan, ini adalah keberuntungan terbesarmu untuk menjadi wanitanya. Di mana-mana di kota, kekaisaran, semburan sorak-sorai terdengar.
Hampir semua orang menaruh hati mereka pada Yun Hao. Bukan hanya karena pihak Xia Sundao telah menyatukan dua kekuatan terkenal dari Aula Darah Dunia Bawah dan Sekte Iblis Api Darah, tetapi ada juga alasannya. Wudian Yun Hao adalah pahlawan super teran dalam pertempuran pembunuh iblis. Saat itulah itu terjadi. Ledakan. Di langit, terjadi ledakan. Penatua eksistensi super alam surgawi Su dari Villa Gunung Mandat Surgawi akhirnya tidak dapat mendukungnya lagi dan benar-benar terjepit oleh cakar naga emas Yun Hao. Bab 553, Keberuntungan telah diputuskan, Xia Yongan Agung. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi dan manusia terbunuh, dan tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan hujan darah beterbangan, menambah suasana tragis yang kuat pada perang besar yang melibatkan perubahan kerajaan kuno Xia besar ini. Naga emas 1000 zang di langit memancarkan makna yang dingin dan tak terkalahkan, dan kekuatannya membanjiri segala arah. Dalam sekejap, raungan naga terdengar lagi, dan kekuatan menakutkan bergegas keluar, menembak pembangkit tenaga listrik alam fase hukum Villa Gunung Mandat Surgawi lainnya, serta Xia Sundao, Wu Leng, Li Ye dan lainnya. Ledakan, 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 raungan besar, berlanjut. Satu demi satu, alam fase hukum dipukuli dan menyemburkan darah, dan yang lebih lemah langsung hancur dan meledak. Dengan roh Yuan naga emas, mengendalikan arai naga pengumpulan, Yun Hao bahkan dapat menekan keberadaan alam surga dan manusia yang sebenarnya, dan secara alami mudah untuk berurusan dengan alam fase hukum ini. Saat Yun Hao mengerahkan kekuatannya lagi, pasukan musuh akhirnya runtuh sepenuhnya. Dan satu demi satu membubarkan kekuatan mereka, menjatuhkan senjata mereka, menyerah dan menyerah. Saya tidak bisa bertarung lagi. Pertempuran telah runtuh, dan tren umum telah hilang. Perlawanan yang keras kepala, hanya ada satu jalan buntu, dan tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan kuat Yun Hao. Kekalahan itu seperti gunung. Dalam sekejap, raungan pertempuran benar-benar menghilang, dan di area istana yang telah berubah menjadi reruntuhan. Pengawal iblis kota Wudian dan para biksu kota Tiambao sudah mulai membagi tentara musuh yang menyerah ini untuk menghindari kecelakaan lagi. Adapun iblis di pegunungan iblis pemakaman, mereka semua ditahan oleh Yin Yang dan tidak diizinkan untuk datang. Xia Sundao berlumuran darah, rambutnya berantakan, dan matanya berserakan. Hilang. Semuanya hilang. Status dan kemuliaan yang telah dia peroleh dengan susah payah ribuan tahun yang lalu berubah menjadi abu dalam pertempuran ini. Dia sangat tidak mau, penuh kebencian, dan merasa sulit untuk menerima kenyataan adegan ini. Naga emas 1000 zang di kubah surgawi menukik ke bawah, dan Yun Hao membubarkan keterampilan naga Changhua surgawi, memulihkan bentuk manusianya, dan berdiri di depan Xia Sundao. Lin Qi, Zhang Tao, Su Haiming, Zhu Pin, Yin Yang, Tian Bugui dan yang lainnya terbang satu demi satu dan mengepung Xia Sundao. Mata Xia Sundao menatap Yun Hao dengan mematikan, menggertakkan giginya, dan berkata, Yun Hao, jika aku mati, kerajaan kuno Xia besar pasti akan berantakan, dunia akan bergejolak, perang akan pecah, dan hidup akan hancur. Anda semua adalah orang berdosa. Beri aku kesempatan. Aku, Xia Sundao, berjanji bahwa mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk hidup damai denganmu. Ini demi rakyat jelata di dunia. Pencuri tua, kerajaan kuno Xia besar ada di seluruh dunia, dan kamu tidak membutuhkanmu untuk melindunginya. Kamu berbahaya, berencana untuk merebut tahta, berkolusi dengan sekte iblis api darah dan kuil darah dunia bawah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk terus hidup. Teriakan marah, seorang wanita terdengar. Saat berikutnya, kota kekaisaran melonjak, dan sosok Xia Xuan menembus langit. Dia memegang pedang langit merah di tangannya, dan hari ini, tubuhnya tidak lagi setengah menawan, tetapi penuh amarah, kebencian, niat membunuh, dan keagungan yang dimiliki oleh ortodoksi keluarga kerajaan Xia besar. Saat saya melihat Xia Xuan, murid, Xia Sundao menyempit. Anda, ini kamu bahkan belum mati. Xia Xuan, 1000 tahun yang lalu, aku bingung. Aku seharusnya tidak merebut tahtamu. Aku berjanji padamu, aku akan mengembalikan tahta kepadamu, dan aku akan membantumu dengan baik di masa depan. Kamu telah pergi selama 1000 tahun, dan kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi di kerajaan kuno Xia besar. Dengan bantuanku, kamu dapat mengelola kerajaan kuno Xia besar dengan lebih baik. Saat Xia Sundao mengatakan ini, Lin She,
Zhang Tao, dan yang lainnya di sekitarnya semuanya tercengang. Ternyata Kaisar Xia yang direbut oleh Xia Sundao ribuan tahun yang lalu. Ternyata para pelayan di samping Yun Hao memiliki asal-usul yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pedang cicang di tangan Xia Xuan menunjuk langsung ke Xia Sundao, dan berteriak, hari ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak berguna. Aku, Xia Xuan, harus membersihkan portal untuk keluarga kerajaan Xia besar dan memenggal kepalamu, orang berdosa selama berabad-abad, untuk kerajaan kuno Xia besar. Suara itu, jatuh, sosok Xia Xuan bergegas keluar. Ledakan, seluruh arai besar kota kekaisaran tidak perlu lagi digunakan untuk melindungi seluruh kota kekaisaran. Xia Xuan mengendalikan kekuatan arai besar kota kekaisaran dengan pedang langit merah, dan menebas pedang Qi yang luar biasa. Pedang Qi menggulung cahaya pedang yang tak terbatas, naik dan turun, seperti debu merah yang bergulir. Itu adalah serangkaian trik pedang debu merah Yun Hao yang diteruskan kepadanya. Meskipun Xia Sundao memiliki ranah puncak fase hukum, pada saat ini, dia sudah terluka parah, dan kekuatannya sangat terkuras. Dalam menghadapi tebasan pedang Xia Xuan yang mengerikan, wajahnya pucat, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk menopang sepotong perlindungan. Hongchen Sword Qi, dengan kekuatan arai besar kota kekaisaran, menghancurkan perlindungan Xia Sundao dengan sikap yang kuat dan mendominasi. Tubuh Xia Sundao kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Xia Xuan membubung ke udara, hukum rubah langit berekor 9 meletus, dan 9 ekor rubah langit yang melamun bergoyang, memicu semburan cahaya seperti mimpi. Cahaya jatuh di tubuh Xia Sundao, dan Xia Sundao tampak tercengang. Kecepatan Xia Xuan melonjak, dan sekali lagi dengan kekuatan arai besar kota kekaisaran, dia mendekati Xia Sundao dan menebas dengan pedang. Kepala Xia Sundao langsung terpisah dari lehernya. Setelah membunuh Xia Sundao, Xia Xuan berdiri di udara, melihat sekeliling, dan melihat semua yang ada di kota kekaisaran, dengan ekspresi yang rumit. Sudah 1000 tahun. Akhirnya kembali. Balas dendam dibalas dendam. Dia memenggal kepala Xia Sundao dengan tangannya sendiri. Tatapannya akhirnya tertuju pada tubuh Yun Hao. Rasa syukur, emosi, dan rasa bahagia dan ketergantungan yang kuat datang ke hati saya. Yun Hao mengangguk padanya. Xia Xuan menarik napas dalam-dalam, lalu melambaikan pedangnya dan menunjuk ke langit, berteriak, Kaisar ini, aku kembali. Dengan restu dari arai kota kekaisaran, cahaya terang meledak dari tubuh Xia Xuan, dan pada saat ini, dia seperti matahari yang terik, bersinar terang di malam hari, menghilangkan kepanikan dan keputusasaan yang disebabkan oleh pertempuran besar ini. Selamat datang kembali di Kaisar Xia. Selamat datang kembali di Kaisar Xia. Selamat datang kembali di Kaisar Xia. Di kota kekaisaran, orang-orang yang menyerah berlutut di tanah satu demi satu, berteriak keras, mencoba memperjuangkan kesempatan sebanyak mungkin untuk menghindari terbunuh oleh pembersihan pasca pembersihan. Sosok Yun Hao melintas, dan dia terbang ke langit, bersama Xia Xuan. Hari ini, Vena Naga Xia besar bersatu kembali. Kata-kata itu jatuh, dan pecahan pembuluh darah naga terbang keluar dari tubuh Yun Hao. Sebelumnya, Qin Lai menggunakan arai naga pengumpulan, tetapi dia hanya mengumpulkan fragmen pembuluh darah naga bersama-sama, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan reuni pembuluh darah naga. Pada saat ini, di bawah kendali Yun Hao dengan kekuatan keterampilan naga Changhua surgawi, 9 fragmen pembuluh darah naga terhubung satu sama lain dan menyatu kembali menjadi satu, berubah menjadi naga ilahi keberuntungan Qi yang besar. Tapi kepala naga dari naga keberuntungan ini terlihat ilusi dan halus. Ini karena jauh sebelum pembuluh darah naga menghancurkan 9 bagian, pembuluh darah naga di bagian kepala naga telah disempurnakan oleh Yun Hao selama dinasti Qing Feng. Dia ingin menyatukan kembali pembuluh darah naga untuk Xia Xuan dan kerajaan kuno Xia besar, jadi tentu saja dia ingin menyelesaikan pembuluh darah naga. Oleh karena itu, hati Yun Hao tergerak, dan dalam sekejap, 1000 roh naga emas keluar dari tulang punggungnya. Meskipun tidak ada berkah dari kekuatan arai naga pengumpul sekarang, mengakibatkan roh naga 1000 zang tidak sekuat sekarang, tetapi juga karena tidak ada berkah dari kekuatan arai naga pengumpulan, kekuatan naga dari roh Yuan naga emas 1000 zang lebih murni. Roh naga emas 1000 zang, dan naga dewa keberuntungan dari kerajaan kuno Xia besar, melayang di langit bersama-sama. Roh naga bernapas,
dan bola asal meletus, jatuh di posisi kepala naga-naga dewa keberuntungan, langsung menyelesaikan naga ilahi keberuntungan. Vena naga bersatu kembali, keberuntungan telah diputuskan, lindungi Yongan dari Sia besar. Yun Hao berteriak keras, momentumnya kuat, dan saat berikutnya, naga ilahi keberuntungan Qi yang besar mengeluarkan raungan naga yang mengguncang surga, dan begitu tubuh naga berguling, ia terbang ke sisi Xia Xuan dan berputar-putar di sekitar Xia Xuan. Sisi Yun Hao, naga emas 1000 zang juga berputar-putar, cahaya keemasan bersinar, menyala-nyala dan menyilaukan, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Dia berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, di wilayah Xia besar, siapapun yang membuat masalah akan dibunuh. Begitu kata-kata ini keluar, niat membunuh sepertinya mendidih terbang ke langit dan hancurkan langit lagi. Bab 554, Bantuan Kuil Utama. Dalam semalam, kerajaan kuno Great Xia mengantarkan perombakan total. Istana Kekaisaran, yang hancur juga dibangun kembali dalam semalam dengan bantuan prajurit yang kuat. Arai kota Kekaisaran belum dihancurkan, dan semuanya bukan masalah besar. Setan-setan dari pegunungan iblis pemakaman, di bawah kepemimpinan Yin Yang, telah mengevakuasi kota Kekaisaran tadi malam. Selain istana bela diri, keluarga Su dari kota Tiambao dan para pembudidaya dari berbagai kekuatan umat manusia juga benar-benar mundur dari kota Kekaisaran. Gejolak yang begitu besar, meskipun di bawah kemampuan Yun Hao, berakhir dalam semalam, tetapi satu batu membangkitkan 1000 gelombang, dan dalam periode waktu berikutnya, wilayah kerajaan kuno Xia besar pasti akan melonjak. Yun Hao telah menjelaskan, dan meminta istana bela diri, kota Tiambao, pegunungan iblis pemakaman, dan pasukan Teran utama yang datang untuk perang salib melawan Xia Sundao kali ini untuk membantu menjaga kota, untuk mencegah kekacauan yang tersebar menyebabkan orang-orang menderita. Berhari-hari, Xia Xuan, yang telah menjadi kaisar Xia lagi, sangat sibuk. Yun Hao membantu Xia Xuan menekan situasi secara keseluruhan, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang rumit dan sepele, sehingga dia bisa berkultivasi dengan tenang. Beberapa hari yang lalu, dia benar-benar menyempurnakan Qi naga di pembuluh darah naga kerajaan kuno Xia besar, dan roh naga sangat disublimasikan dan dipromosikan ke tingkat naga emas, dan dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencerna manfaat yang dibawa oleh promosi roh naga. Di bawah irigasi Qi naga emas, tubuh roh tingkat atas Yun Hao juga mengantarkan peningkatan besar, dan dalam beberapa hari, tubuh roh tingkat atas akhirnya mencapai kesempurnaan. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa sebelum membuka Dao Body. Menurut tebakannya, ketika tubuh roh dipromosikan ke tubuh Dao, akan ada fluktuasi monumen ilahi di Dantian, yang seharusnya memungkinkannya memasuki ruang di dalam monumen ilahi lagi. Rahasia monumen ilahi disembunyikan dengan sangat ketat. Jelas, hanya dengan memasuki ruang di dalam monumen ilahi dan menemukan sosok wanita itu Anda dapat mengetahuinya dengan jelas. Apa yang terjadi pada Han Qiansan membuat Yun Hao memiliki intuisi bahwa rahasia monumen ilahi begitu besar, sehingga mungkin akan jauh di luar imajinasinya. Meong, kucing liar yang gemuk, terbaring bosan di tanah, dengan sepasang mata cerah seperti permata, penuh kebencian. Yun Hao sibuk berkultivasi dan mengabaikannya. Xia Xuan sibuk berurusan dengan banyak hal di kerajaan kuno Xia besar, dan dia tidak peduli tentang itu. Dongfang Xiu dan Pengguang, satu orang dan satu burung, berlatih melawan satu sama lain, atau mereka berkultivasi secara terpisah, dan mereka juga mengabaikannya. Satu-satunya yang peduli tentang itu adalah pria gemuk mati yang bau, tetapi pria gemuk yang mati itu gelisah dan baik hati, selalu menatap loncengnya, mencoba mencuri makanan kucingnya. Begitu kucing liar itu melihat pria gemuk yang mati itu, dia tidak sabar untuk menamparnya dengan satu cakar, tetapi sebaliknya, pria gemuk yang mati telah meningkat pesat baru-baru ini, dan dia tidak mudah untuk diganggu. Ruang kultivasi dibuka. Kucing liar yang tergeletak di pintu ruang kultivasi segera berdiri, bergegas ke kaki Yun Hao, menarik kaki celana Yun Hao dengan cakarnya yang berbulu, dan berkata, Yun Hao, Ben Meo sedikit bosan. Apakah kamu punya waktu untuk menemani Ben Meo untuk menghilangkan kelelahannya? Yun Hao melirik kucing liar itu. Kucing liar, ini adalah kesempatan bagimu untuk menyenangkan Ben Meo. Ben Meo sangat dingin. Kesempatan seperti ini tidak terlalu umum. Yun Hao berkata dengan ringan, kamu telah memakan banyak inti iblis, dan kamu melahap energi terlarang setiap hari, dan sekarang,
Energi di tubuhmu telah terakumulasi sedikit, jika kamu tidak dapat memperbaikinya, seharusnya kamu akan menerobos dari tahap remaja ke tahap pertumbuhan, dan kamu masih tidak mundur. Kucing liar. HMPH, Ben Meo masih menggunakanmu untuk mengingatkan Meong? Akankah Ben Meo tidak tahu? Ben Meo akan berlatih, dan ketika saatnya tiba, Anda akan ingin menjadi Meong ini, dan Anda tidak akan bisa melihat Meong ini. Setelah itu, kucing liar itu mengguncang tubuhnya yang gemuk, dan berlari ke ruang kultivasi yang telah digunakan Yun Hao selama ini, dan dengan lambaian cakar kecilnya, pintu ruang kultivasi ditutup. Tapi segera, pintu ruang kultivasi terbuka lagi. Yun Hao, apakah kamu yakin tidak ingin menahan Ben Meo untuk bermain denganmu? Yun Hao, kamu bebas. Kucing liar. Oke, baiklah, Anda ingat Ben Meo, dan setelah Ben Meo menerobos, Anda tidak bisa memanjat tinggi. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu ruang kultivasi lagi. Membosankan, Ben Meo yang dingin tidak berkultivasi, dia tidak berlatih ketika dia membunuh, dia tidur dan tidur. Setelah Yun Hao meninggalkan Bea Cukai, Zhang Tao, istana bela diri yang telah tinggal di kota kekaisaran, mengetahui berita itu dan segera mencarinya. Ekspresi Zhang Tao serius, dan dia tidak berbicara omong kosong. Dia langsung ke intinya, dan berkata, keberadaan Villa Mandat Surgawi telah terbukti benar, dan kekuatan Villa Mandat Surgawi sangat menakutkan, dan pelindung Qinlai sudah menjadi keberadaan alam surgawi dan manusia. Tapi saya tidak mengerti satu hal. Masuk akal bahwa Villa Mandat Surgawi telah menderita banyak kerugian kali ini, dan kekuatan yang begitu kuat pasti akan segera membalas. Tapi sampai sekarang, belum ada gerakan. Jika balas dendam dari Villa Mandat Surgawi segera datang, Zhang Tao tidak akan begitu gugup. Tapi intinya adalah mengetahui kekuatan musuh, tetapi tidak tahu apa yang dipikirkan musuh, membuat orang semakin cemas. Yun Hao, mungkin, bukan karena Villa Mandat Surgawi tidak ingin segera membalas, tetapi mereka tidak bisa datang untuk saat ini. Tidak bisa datang, apakah ada hal lain yang bisa membuat orang kuat dari Villa Mandat Surgawi tidak bisa keluar? Mata Yun Hao berkedip. Dia menebak beberapa. Villa Mandat Surgawi telah disembunyikan dalam kegelapan, memungkinkan keluarga kerajaan Sia Besar, Istana Darah Dunia Bawah, dan Sekte Iblis Darah dan Api untuk membantu mereka, dan orang-orang yang keluar dari Villa Mandat Surgawi semuanya telah ditanami kutukan jiwa untuk mencegah kebocoran informasi tentang Villa Mandat Surgawi. Dilihat dari semua keadaan, Mandat Surga Villa harus mengkhawatirkan sesuatu. Dan kekhawatiran Villa Mandat Surgawi kemungkinan besar terkait dengan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao. Bagaimanapun, alasan pendirian Villa Mandat Surgawi adalah tubuh iblis penjara ke-9 yang memenjarakan Chang Yao. Dia juga dapat yakin bahwa sampai hari ini, tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao masih harus dipenjara di Villa Mandat Surgawi. Jika ini tidak terjadi, Villa Mandat Surgawi tidak akan terus tinggal di sisi kerajaan kuno Sia Besar sama sekali. Anda harus tahu bahwa orang-orang dari Villa Mandat Surgawi adalah keturunan putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan gadis suci Tanah Suci Xinjiang Selatan ribuan tahun yang lalu. Kedua orang itu, setelah 1000 tahun, pasti telah menjadi tokoh penting di Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan, dan keturunan mereka, apakah mereka pergi ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur atau Tanah Suci Xinjiang Selatan, semuanya memiliki status tinggi. Tubuh iblis penjara ke-9. Chang Yao dipenjara di sini, yang merupakan satu-satunya penjelasan mengapa Heavenly Destiny Mountain Villa tinggal di sini. Jika mandat Villa Surga datang, sudahkah Anda menemukan cara menghadapinya? Zhang Tao bertanya. Semua kekhawatiran, pada akhirnya, tercermin dalam masalah ini. Di kota Kekaisaran Sia Besar, ada arai besar kota Kekaisaran, serta arai besar pengumpulan naga. Yun Hao tinggal di kota Kekaisaran, dan dapat melawan keberadaan alam surgawi dan manusia. Tetapi jika Yun Hao memisahkan diri dari kota Kekaisaran, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Selain itu, bagaimana jika ada dua alam surgawi dan manusia? Bahkan jika Yun Hao mengandalkan kekuatan arai besar, dia tidak bisa mengalahkan 1 lawan 2. Yun Hao berkata dengan tenang, bukan kebetulan, Ying Yang akan segera dapat benar-benar dipromosikan ke puncak lantai dasar. Ying Yang datang untuk membantu berpartisipasi dalam perang. Yun Hao secara alami tidak akan membiarkannya berjalan dengan, dan ketika Ying Yang pergi, Yun Hao memberinya warisan yang kuat dari klan Peng.
Ketika Zhang Tao mendengar ini, dia merasa sedikit lega, dan kemudian berkata, "Saya juga punya berita untuk memberitahu Anda bahwa penguasa Istana Lin telah mengirim permintaan bantuan ke aula utama, dan setelah beberapa waktu, harus ada orang kuat dari aula utama untuk datang ke kerajaan kuno Xia besar dari kota Tongtian untuk membantu kami menangani vila mandat surgawi." Mata Yun Hao berkedip. Aula utama Istana Bela Diri terletak di kota Tongtian di hutan belantara timur, tetapi melalui apa yang dikatakan Lin Xie sebelumnya, Yun Hao mengetahui bahwa saat Di Fei pergi ke jurang, aula utama Istana Bela Diri berangsur-angsur menjadi putus asa, dan ada masalah serius. Bab 555, Gejolak Vila Mandat Surgawi, Orang Aneh. Kota Kekaisaran berada dalam kekacauan, ortodoksi keluarga kerajaan Xia besar ribuan tahun yang lalu kembali, dan Xia Xuan kembali untuk mengambil alih kerajaan kuno Xia besar. Dengan bantuan Istana Bela Diri, kota Tiambao, dan pegunungan iblis pemakaman, seluruh wilayah Xia besar tidak memicu kekacauan besar. Tentu saja, salah satu faktor yang lebih penting adalah bahwa dalam pertempuran malam itu, Wudian Yunhao menjelma sebagai 1000 naga emas Zhang untuk membunuh keberadaan alam surgawi dan manusia yang legendaris, yang memiliki efek jera yang besar. Bahkan beberapa orang yang memiliki niat untuk membuat masalah di hati mereka. Sebelum membuat masalah, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan kemarahan Yunhao. Semuanya bertransisi dengan lancar, dan bahkan balas dendam dari Vila Mandat Surgawi tampaknya tidak memiliki tanda-tanda sedikit pun. Di dunia yang melonjak dengan fluktuasi spasial khusus, puncaknya menjulang tinggi. Puncak tengah, jauh lebih tinggi dari puncak di sekitarnya, tampaknya dijaga oleh puncak. Di puncak gunung, sebuah rumah bangsawan yang mengesankan memancarkan kebangsawanan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di bagian langit dan bumi ini, puncaknya bergetar, dan aura yang sangat mendominasi sepertinya membalikkan segalanya di sini. Di Manor, serangkaian sosok tiba-tiba melesat keluar, dan sosok-sosok ini jatuh di puncak setiap gunung. Mereka mencubit segel di tangan mereka, mendesak kekuatan, dan setiap puncak gunung langsung menyala, dan di permukaan setiap puncak, pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wah, wah, tali besi yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan terdengar, dan dengan keras, puncak gunung langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Vila Gunung Mandat Surgawi yang terletak di puncak gunung juga musnah. Setelah gunung itu hancur, rantai hitam pekat muncul di udara. Rantai hitam pekat melambai liar di udara, seperti naga hitam yang marah. Dan dengan sekejap, langit dan bumi meledak, dan puncak gunung hancur berkeping-keping. Puncak kedua diledakkan, dan rantai hitam pekat lainnya muncul. 2 rantai hitam pekat, cambuk gila, ledakan, ledakan. Gunung telah diledakkan satu demi satu. Semakin banyak rantai muncul, dan lebih dari selusin rantai hitam pekat menari liar di udara, mencambuk sembarangan, dan api iblis itu mengerikan. Kemudian, di Vila Mandat Surgawi, sosok lain melesat keluar dan terbang di atas puncak. Ini adalah pria parubaya, tinggi dan kekar, sikap dan keagungan yang cukup superior, tubuh napas, bahkan lebih tak terduga. Setiap gerakan, seolah-olah ada sepotong langit dan bumi yang bergerak dengan telapak tangannya. Orang ini adalah pemilik Vila Mandat Surgawi, Qin Xuanzong. Qin Xuanzong mendengus dingin, hanya untuk melihat lengannya terentang, dan di telapak tangannya, matahari dan bulan muncul. Di bawah terik matahari itu, teriakan keras tiba-tiba keluar, dan kemudian berubah menjadi burung dewa gagak emas berkaki 3 dan mengepakkan sayapnya. Semua kabel besi hitam pekat yang terlepas dari belenggu puncak gunung menghantam burung ilahi gagak emas berkaki 3 satu demi satu, melilit burung ilahi gagak emas ini. Bulan cerah di tangan Qin Xuanzong juga terbang keluar dan berubah menjadi serangga gu aneh ilahi yang memancarkan cahaya perak terang, dan serangga gu aneh ilahi memuntahkan benang sutra, dan benang sutra jatuh di kabel besi. Tiba-tiba, suara yang sangat keras terdengar, dan racun gu yang mendominasi dan aneh mengalir ke kabel besi hitam pekat melalui benang sutra ini, dan api iblis yang kuat di kabel besi hitam pekat terkikis dan meleleh dalam sekejap. Burung dewa gagak emas berkaki 3, melepaskan diri dari belenggu rantai hitam pekat, dan meraung dengan marah, memercikkan api gagak emas. Api gagak emas menenggelamkan semua kabel besi hitam pekat, dan energi yang menyala-nyala yang menakutkan mengikuti semua rantai hitam pekat, menembus ke dalam sumber ledakan kekuatan di kedalaman bumi. Qin Xuanzong di udara berteriak,
Chang Yao, jangan pikirkan itu. Dalam setengah bulan, milenium penawanan Anda telah tiba. Tubuh iblis neraka ke-9. Anda akan sepenuhnya disempurnakan menjadi boneka Gu, dan pada saat itu, mantan tubuh iblis neraka ke-8 Anda juga akan ditemukan oleh kami satu demi satu, dan hasil dari 9 keterampilan iblis neraka akan menjadi milik kami. Legenda kesatuan 9 penjara dan inkarnasi Kaisar Iblis 9 penjara benar-benar mengasyikkan, hahaha. Qin Xuanzong tertawa terus-menerus, tangannya dengan cepat disegel, dan secara bertahap, guncangan langit dan bumi ini mereda. Ledakan, puncak gunung yang baru saja diledakkan, di bawah sarana Qin Xuanzong, bersatu kembali dan terus menekan rantai hitam pekat. Gagak emas berkaki 3, serta cacing Gu yang bercahaya perak, terbang kembali ke tubuh Qin Xuanzong, dan tubuh Qin Xuanzong melintas, dan dia kembali ke villa mandat surgawi. Ayah! Seorang wanita muda menyapa Qin Xuanzong. Setengah bulan kemudian, apakah kamu benar-benar bisa sepenuhnya memurnikan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao menjadi boneka Gu? Wanita itu tampak sedikit gugup dan khawatir. Qin Xuanzong mendengus dan berkata, meskipun tubuh iblis 9 neraka menakutkan, villa mandat surgawi kami, yang telah mengumpulkan metode rahasia Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan, telah menjebaknya selama 1000 tahun. Dia tidak bisa melawan sepanjang waktu, ledakan barusan hanyalah perjuangannya sebelum dia meninggal. Qin Yin, ketika masalah ini selesai, ayahku akan membawamu ke kota Tongtian dan membiarkan leluhur membawamu ke Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Nenek moyang, kita, begitu Anda mendapatkan semua tubuh iblis Chang Yao, Anda pasti akan dapat memiliki pengaruh mengejar Tuhan Suci di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan pada saat itu, masa depan Anda secara alami tidak akan terbatas. Adapun saudara laki-laki Anda, temperamennya terlalu buruk, dan ayahnya berencana untuk membiarkannya terus tinggal di villa mandat surgawi, mempertajamnya dengan baik, dan menunggu temperamennya sedikit matang, dan kemudian membiarkan orang membawanya ke kota Babel. Tidak apa-apa jika Anda bergabung dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur selangkah lebih maju darinya, dan ketika saudara laki-laki Anda pergi ke kota Tongtian, cepat atau lambat dia akan bergabung dengan Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan ketika saatnya tiba, Anda masih bisa merawatnya. Qin Xuanzong berkata, tiba-tiba nadanya penuh emosi, dan berkata, sudah 1000 tahun, untuk menatap tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao, pembuluh darah kita telah tinggal di villa mandat surgawi tanpa melihat cahaya hari, dan sekarang pahala akhirnya selesai, kita juga bisa pergi dari sini dan pergi untuk melihat kemuliaan dan keagungan hutan belantara timur. Ayah! Qin Yin menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya dan berkata, Qin Lai, dia. Terakhir kali dia keluar, sesuatu terjadi, lampu jiwanya telah padam. Lampu jiwa adalah sejenis metode sihir yang diatur oleh orang-orang dari keluarga Qin untuk keturunan langsung. Jika lampu jiwa padam, itu berarti tubuh dan jiwa hilang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Qin Xuanzong tertegun dalam sekejap, dan segera ekspresi wajahnya menjadi terdistorsi dan mengerikan, dan niat membunuh yang mengerikan meletus, dan semua orang di seluruh villa mandat surgawi ketakutan saat ini, gemetar dan bersujud di tanah. Apa yang terjadi? Qin Xuanzong berteriak dengan marah. Qin Yin, ketika lampu jiwa padam, ayah, kamu telah mundur, dan kami tidak dapat menghubungimu. Karena baru-baru ini adalah periode yang paling kritis, ayah telah menginstruksikan bahwa tidak ada yang dapat masuk dan meninggalkan villa Gunung Mandat Surgawi sesuka hati, tetapi saya masih mengambil inisiatif dan mengatur agar seorang tetua dari alam surgawi dan manusia keluar untuk mencari tahu beritanya. Tapi untuk beberapa alasan, belum ada kabar kembali. Qin Xuanzong mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, kemarahan tak terbatas membara di hatinya. Dia anak laki-laki. Dia sudah menantikan untuk menyelesaikan misi, membawa anak-anaknya ke kota Babel, dan bergabung dengan pemandangan indah Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Tapi tiba-tiba, putranya meninggal. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Qin Xuanzong sangat marah, dan dia tidak sabar untuk meninggalkan villa mandat surgawi secara langsung untuk mencari tahu kebenaran dan membalas pembunuhan putranya. Tetapi pada akhirnya, alasan masih menang atas dorongan hati. Belakangan ini terlalu kritis. Jika ada kesalahan sekecil apapun, penyebaran milenium akan hancur. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tunggu setengah bulan lagi. Setengah bulan kemudian, sempurnakan tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao menjadi boneka Gu.
sebelum pergi ke kota Tongtian, aku secara pribadi akan menemukan pembunuh saudaramu dan menghancurkan orang-orang dari 9 klannya menjadi abu. Sisi lain, di dalam kota Kekaisaran Xia Besar, Yun Hao, yang membantu Xia Xuan meningkatkan arai besar kota Kekaisaran, tiba-tiba warna yang berbeda melintas di matanya, dan sosoknya segera melintas dan menghilang dari istana. Bab 556, Segel Kutukan Jiwa, Janji. Di kota Kekaisaran, sesosok licik, dan seluruh tubuhnya diselimuti jubah lebar. Dia bolak-balik melalui jalan-jalan, dan kemanapun dia lewat, bahkan orang-orang yang berada di jaraknya menutupi mulut dan hidung mereka, wajah mereka penuh jijik, dan mereka menghindarinya. Bau amis yang kuat dan menyengat yang menjijikkan. Tiba-tiba, sosok itu mengeluarkan raungan rendah dan jatuh ke tanah dalam apa yang tampaknya sangat kesakitan, tubuhnya meringkuk dan rangan keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, sekelompok penjaga iblis yang masih ditempatkan di kota Kekaisaran muncul dan mengepung pria yang jatuh ke tanah. Saat salah satu penjaga iblis hendak melangkah maju untuk menyelidiki, tiba-tiba, sesosok jatuh dari langit dan mendarat di sebelah makhluk yang meringkuk di tanah. Aku akan mengurusnya, Yun Hao berkata dengan ringan, lalu mengangkat tangannya dan melambai, dan vitalitas murni disuntikkan ke tubuh orang yang mengerang di tanah, dan kemudian Yun Hao menghilang dari jalan bersama orang ini. Apakah itu pengawal penindasan iblis, atau orang-orang yang penasaran di kota Kekaisaran barusan? Mereka tidak terlalu memikirkannya. Apakah itu masalah atau tidak? Secara keseluruhan, itu tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun di kota Kekaisaran, karena Yun Hao telah maju. Di dalam istana kerajaan, pria yang mengenakan jubah lebar yang benar-benar menyelimuti tubuhnya berdiri di depan Yun Hao. Dia melepas jubahnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik ikan halus, dan satu lengan hilang, dan ada lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Itu batu giok emas. Yun Hao mengerutkan kening dan berkata, metode rahasia yang saya berikan kepada Anda dapat membuat Anda tetap dalam bentuk manusia selama 3 bulan, dan Anda tidak akan disiksa oleh jejak kekuatan terlarang lagi. Dan sekarang baru 2 bulan, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mata Jin Yuzong, yang telah berubah menjadi hijau berminyak, menatap Yun Hao, entah kenapa sedikit menakutkan, tetapi dia berbicara dengan nada yang sangat santai dan berkata, Jin Yuzongku tidak rugi dalam hidup ini, dan sebelum dia mati-matian membunuh seorang pria dari alam surga dan manusia. Begitu dia mengatakan, ini, Yun Hao segera mengerti. Jelas, Jin Yuzong menggunakan kekuatan yang tercemar tabu, dan ledakan berlebihan untuk bertarung dengan keberadaan di alam surgawi dan manusia, yang menjadi seperti ini. Kalau dipikir-pikir, Yun Hao menunjukkan sentuhan antisipasi. Dia berjanji untuk membantu Jin Yuzong menyelamatkan cucunya Jin Yaner, dan Jin Yuzong membantu menemukan petunjuk yang terkait dengan Villa Mandat Surgawi. Karena Jin Yuzong telah membunuh keberadaan di alam surgawi dan manusia, itu berarti dia telah menemukan petunjuk, karena, di seluruh kerajaan kuno Xia Besar, kecuali Villa Gunung Mandat Surgawi, tidak ada tempat lain di mana seorang pembudidaya alam surgawi dapat menghasilkan pembudidaya alam surgawi dan manusia. Yun Hao memandang Jin Yuzong dan berkata, cucumu aman. Jin Yuzong mengangguk dan berkata, saya telah bertanya, Anda telah memenuhi harapan saya belum memenuhi harapan Anda, saya telah menemukan semua petunjuk yang Anda inginkan. Villa Mandat Surgawi terletak di barat laut kerajaan kuno Xia Besar, tetapi tidak berada di kerajaan kuno Xia Besar, karena mereka tinggal di surga di luar langit. Surga luar, itu tidak dapat dimasuki oleh orang luar sama sekali, hanya mereka yang jiwanya telah ditanam dengan segel kutukan dari Villa Mandat Surgawi yang dapat masuk dan keluar. Ketika saya mengetahui tentang ini, saya akan kembali dan memberitahu Anda. Tapi kemudian saya mendengar tentang beberapa hal di kota Kekaisaran Anda, jadi saya tinggal di sana untuk sementara waktu, seperti yang saya harapkan. Setelah Anda membunuh Qinlai, Villa Gunung Mandat Surgawi benar-benar mengatur agar orang lain dari alam surgawi keluar. Saya berjuang dengan hidup saya, dan akhirnya menyerap jiwanya secara langsung melalui kekuatan tabu. Saya akan membantu Anda memeriksa petunjuk, ini adalah kesepakatan dengan Anda, dan jika petunjuk diberikan kepada Anda, transaksi akan selesai. Tapi sekarang, saya telah membantu Anda menemukan cara untuk menyusup ke destiny Villa. Mata Yun Hao berkedip. Dia tahu bagaimana memecahkan metode tanda mantra langit luar, tetapi dengan kekuatannya saat ini,
dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, jiwa orang dari Villa Gunung Mandat Surgawi yang direbut oleh Jin Yu dengan kekuatan terlarang sangat penting. Apa yang kamu inginkan? Yun Hao bertanya. Jin Yu Zong, aku menginginkanmu menikahi cucuku Yaner. Berbagai aspek yang ditunjukkan Yun Hao benar-benar menakjubkan. Jin Yu Zong ingin mengikat cucunya ke sisi Yun Hao. Dia merasa bahwa Yun Hao pasti akan terkenal di masa depan, dan pada saat itu, cucunya Yaner juga akan mulia. Yun Hao, yang ingin saya hadapi adalah Villa Mandat Surgawi. Betapa seriusnya konsekuensinya? Anda harus tahu bahwa Anda mengikat Jin Yaner dengan saya, dan itu juga merupakan risiko baginya. Jin Yu Zong, tentu saja saya tahu bahwa di balik Villa Mandat Surgawi, ada Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan, tetapi tidak masalah jika ada risiko. Jika Yaner dapat melewati kesengsaraan dengan Anda, hubungan Anda akan semakin dalam. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu bahwa kamu hanya untuk cucumu, tetapi kamu tidak harus menggunakan metode ini. Aku berjanji untukmu untuk mewariskan seni bela diri peringkat surgawinya. Selama aku, Yun Hao, berada di dunia ini selama sehari, aku akan menjaganya tetap aman. Jin Yu Zong terdiam sejenak dan berkata, Yun Hao, dari mana asalmu? Yun Hao, kamu hanya perlu tahu, kataku, dan aku akan melakukannya. Jin Yu Zong mengangguk, oke, aku bersedia mempercayaimu. Kemudian, sisik halus di tubuhnya diregangkan terbuka dengan kekuatan, dan tentakel menyembul keluar dari tubuhnya. Di ujung tentakel, ada hantu wajah seorang lelaki tua. Jelas, ini adalah jiwa dari pembangkit tenaga listrik alam surgawi Heavenly Mandate Mountain Villa. Bahkan Yun Hao tidak bisa memurnikan jiwa orang-orang di Villa Mandat Surgawi di bawah pecahnya segel kutukan, tetapi Jin Yu Zong melakukannya dengan kekuatan tabu. Yun Hao, kelompok jiwa ini untukmu. Setelah Jin Yu Zong selesai berbicara, tentakel ini langsung ditarik keluar dari tubuhnya olehnya. Yun Hao menembakkan pola spiritual yang padat, berubah menjadi segel, dan menyegel tentakel ini yang tergantung dengan jiwa pembangkit, tenaga listrik di alam surgawi dan manusia, dan kemudian vitalitasnya terus mengalir keluar, bergegas ke tubuh batu giok emas. Sisik halus di tubuh Jin Yu Zong perlahan menghilang. Yun Hao menggunakan nafas kehidupan di roda hidup dan mati, merangsang kekuatan transformasi yang hampir habis di Jin Yu Zong, dan membantu Letnan Jenderal Jin Yu tumbuh dari lengannya yang patah dan menghapus semua luka di tubuhnya. Pergilah, Jin Yaner masih di istana, dan aku memiliki pertemuan yang baik dengannya, kata Yun Hao. Jin Yu Zong melihat penampilan terannya yang diperoleh kembali dan berterima kasih kepada Yun Hao dengan sungguh-sungguh. Waktunya sudah dihitung. Mampu mempertahankan identitas orang ini sebelum dia meninggal dapat dianggap sebagai menjaga martabatnya. Setelah Jin Yu Zong pergi mencari cucunya Jin Yaner, Yun Hao segera kembali ke kediamannya, dan bahkan langsung membuka arai pengumpulan naga, dan kemudian mulai menjelajahi rahasia dalam jiwa pembangkit tenaga listrik Villa Takdir Surgawi. Setengah jam berlalu, Yun Hao menyegel kembali tentakel yang menggantung jiwanya. Wajahnya jelek. Selama ini, apakah itu di dinasti Qing Feng atau di kerajaan kuno Xia besar, dalam menghadapi kekacauan apapun, tidak pernah ada ekspresi panik di wajahnya, dan pada saat ini, dia sangat gugup. Villa Mandat Surgawi ingin menyempurnakan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao menjadi boneka Gu, dan dalam sebulan terakhir, rencana yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini akan selesai. Terdesak untuk waktu, Anda harus pergi ke Destiny Villa sekarang. Bab 557, Menyelam ke langit luar. Yun Hao sedang terburu-buru. Meskipun kultivasi Chang Yao dari keterampilan iblis 9 penjara sangat kuat, itu didirikan setelah kesatuan tubuh iblis 9 penjara. Sebelum 9 neraka disatukan, 9 tubuh iblis neraka independen, dan jika tubuh iblis neraka pertama selesai dan tubuh iblis penjara kedua selesai, tubuh iblis penjara pertama akan kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, tubuh iblis 8 penjara depan Chang Yao pasti telah disembunyikan olehnya di tempat yang benar-benar aman. Tetapi jika tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao disempurnakan menjadi boneka Gu oleh Villa Mandat Surgawi, maka 8 tubuh iblis neraka di depannya akan ditemukan oleh kekuatan di balik Villa Mandat Surgawi. Pada akhirnya, semua yang dimiliki Chang Yao akan jatuh ke tangan orang lain. Artinya, ribuan tahun yang lalu, putra suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur bersekongkol dengan gadis suci Tanah Suci Xinjiang Selatan, dan tujuan mereka telah ditetapkan.
Mereka ingin mencuri hasil budidaya Changyao dari keterampilan iblis 9 neraka. Dan masalah ini, putra suci hutan belantara timur, gadis suci Xinjiang Selatan, jelas menyembunyikannya dari tanah suci hutan belantara timur dan tanah suci Xinjiang Selatan. Mereka tidak ingin hasil dari keterampilan iblis 9 neraka diambil, jadi mereka mendirikan villa Gunung Mandat Surgawi di kerajaan kuno Xia Besar, dan mengorbankan tubuh iblis penjara ke-9 Changyao di villa Gunung Mandat Surgawi. Tidak heran jika villa Gunung Mandat Surgawi memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi mereka telah tinggal di tempat seperti kerajaan kuno Xia Besar, dan mereka hampir tidak muncul. Kebenaran tentang mandat surga villa telah muncul. Sosok Yun Hao melintas, dan dia muncul di aula istana dalam sekejap. Xia Xuan, yang mengenakan mahkota emas dan jubah naga, dan temperamennya menjadi dingin, sedang berurusan dengan urusan istana. Kemunculan Yun Hao yang tiba-tiba membuat Xia Xuan terlihat tercengang, dan kemudian membuat pejabat sipil dan militer di aula mundur satu demi satu. Ketika tidak ada orang lain di aula utama, Xia Xuan segera mendapatkan kembali bentuk putri kecilnya, bergegas turun dari tahta, dan meringkuk di pelukan Yun Hao. "Childe, saya ingin menstabilkan situasi di kerajaan kuno Xia Besar, menemukan seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab berat, dan menyerahkan posisi Kaisar Xia. Saya tidak ingin menjadi Kaisar Xia sebelumnya, dan saya masih tidak suka menjadi Kaisar Xia. Saya hanya ingin melayani Childe di sisi Childe selamanya." Tangan Yun Hao membelai rambut Xia Xuan dan berkata, "Aku harus keluar." "Xia Xuan, kemana Childe akan pergi?" Dia tahu bahwa jika dia keluar untuk beberapa hal sepele, Yun Hao tidak akan datang untuk menyambutnya. Jelas, Yun Hao pasti memiliki sesuatu yang sangat penting ketika dia keluar kali ini. Yun Hao, villa takdir. Begitu kata-kata ini keluar, Xia Xuan segera mengangkat kepalanya dengan gugup dan berkata, "Childe, apakah kamu sudah menemukan petunjuk tentang villa mandat surgawi?" Yun Hao mendengus. "Xia Xuan, saya akan memobilisasi tentara dan menemani putra saya." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya, villa Gunung Mandat Surgawi terletak di surga luar. Kecuali Anda memiliki segel mantra dari villa Mandat Surgawi, Anda dapat memasuki surga luar itu. Saya hanya memiliki gumpalan tanda mantra di tangan saya." "Xia Xuan, bukankah maksudmu Childe tidak bisa dibawa oleh siapapun, jadi dia hanya bisa masuk sendiri?" Yun Hao mengangguk. Hati Xia Xuan menegang, memeluk Yun Hao dengan keras, dan berkata, "Childe, bagaimana saya bisa membantu Anda? Kamu bilang, bahkan jika aku harus memberikan segalanya, aku bersedia." Yun Hao berkata dengan tenang, "Tetap di istana dengan baik." Xia Xuan berhenti berbicara, memeluk Yun Hao erat-erat, tidak mau melepaskannya. Dia tahu dia tidak bisa menghentikan Yun Hao, karena dia tahu betul untuk apa Yun Hao pergi ke villa mandat surgawi. Tuannya, yang mulia 9 iblis penjara Changyao ribuan tahun yang lalu, adalah murid Yun Hao dan dipenjara di villa Gunung Mandat Surgawi selama ribuan tahun dan disiksa. Dengan pemahamannya tentang Yun Hao, sekarang Yun Hao telah mempelajari petunjuk villa mandat surgawi dan membuat keputusan. Tidak ada yang bisa membuat Yun Hao mengubah rencananya. "Aku harus pergi," kata Yun Hao. Xia Xuan dengan enggan melepaskan lengannya, wajahnya penuh dengan kegugupan dan kekhawatiran, dan berkata, "Childe, kamu harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu di sini." Yun Hao mendengus, dan kemudian berjalan keluar dari aula istana. Aura tajam yang kuat merobek ruang. Dia melarikan diri ke dalam kehampaan, dan pergi. Menurut petunjuk yang diberikan di Jin Yuzong, Yun Hao datang ke daerah di mana villa Gunung Mandat Surgawi berada. Di sekitar, pegunungan dan bebatuan subur dan hijau, dan semuanya tampak biasa. Tempat seperti ini biasa-biasa saja, dengan pegunungan tandus dan pegunungan dalam radius ratusan mil. Jika bukan karena Jin Yuzong menemukan tempat ini, Yun Hao tidak akan muncul di daerah ini sama sekali. Begitu dia tiba di sini, dia dengan jelas memperhatikan fluktuasi milik langit luar. Hati Yun Hao tergerak, dan dia mengeluarkan tentakel yang disegel olehnya. Dan kemudian kekuatan spiritual meledak, dan melalui tentakel, kekuatan jiwa yang sedang tidur meledak. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan tanda mantra dalam masa jiwa itu menyebabkan lapisan riak khusus beriak di ruang angkasa. Surga luar adalah jenis dunia kecil yang sangat istimewa. Jangan melihatnya sekarang di depan Yun Hao. Tetapi jika bukan karena tanda mantra di masa jiwa itu memicu manifestasi surga luar,
bahkan jika ruang langit dan bumi ini benar-benar hancur, tidak mungkin surga luar terungkap sama sekali. Yun Hao melirik riak spasial yang beriak, dan kemudian tubuhnya naik ke udara, melewati riak, dan menghilang sepenuhnya. Di dalam Destiny Villa, Qin Xuanzong menekan rasa sakit kehilangan putranya dan mundur lagi untuk mengorbankan tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao untuk langkah terakhir. Putrinya, Qin Yin, bertanggung jawab untuk menangani semua masalah di Villa Mandat Surgawi. Tiba-tiba, Qin Yin melihat sedikit fluktuasi di langit luar, dan segera menyadari bahwa orang yang dia kirim untuk menyelidiki penyebab kematian saudara laki-lakinya Qin Lai yang telah kembali. Tetapi setelah menunggu lebih dari setengah jam, dia masih tidak menunggu tetua alam surgawi dan manusia datang dan melapor kepadanya. Qin Yin merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan bahkan membiarkan orang pergi untuk menyelidiki. Sesaat kemudian, Nona menemukan Penatua Zhou. Qin Yin, bagaimana dengan orang-orang? Penatua Zhou sudah mati. Apa? Qin Yin berteriak dengan marah dan berkata, dia jelas kembali, bagaimana dia bisa mati di langit? Ketika kami menemukan Penatua Zhou, jiwanya sudah dalam kondisi yang sangat serius, dan sebelum kami bisa membawa jiwanya benar-benar menghilang. Kami telah memeriksa, tanda kutukan di jiwanya masih ada, seharusnya dia bertemu musuh yang kuat di luar, dan dia melarikan diri kembali untuk sembuh. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih selangkah lebih lambat. Tanda kutukan masih ada, yang berarti bahwa semua informasi tentang Villa Gunung Mandat Surgawi belum bocor. Qin Yin menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan marah, saya meminta Penatua Zhou untuk menyelidiki penyebab kematian saudara laki-laki saya. Tetapi Penatua Zhou juga meninggal, tampaknya kekuatan orang yang membunuh saudara laki-laki saya benar-benar tidak biasa. HMPH, ketika rencana Villa Takdir Surgawi kami selesai, tidak peduli siapa pembunuhnya, dia harus mati. Saat ini, menyempurnakan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao adalah prioritas utama, dan hal-hal lain harus dikesampingkan terlebih dahulu. Di antara puncak langit luar, Yun Hao menyembunyikan napasnya dan menggerakkan tubuhnya. Dia tahu bahwa memasuki tempat ini akan menyebabkan fluktuasi di luar ruang surgawi, jadi dia sengaja memukul kelompok jiwa itu dengan keras dan menghapus aura kekuatan terlarang. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengekspos diri Anda begitu cepat. Dia tahu betul kekuatan Villa Mandat Surgawi, dan jika dia bertarung dengannya secara langsung sekarang, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Chang Yao, tetapi dia juga akan jatuh ke dalam bencana. Bab 558, Master dan Magang akhirnya bertemu. Yun Hao bola-bali di antara puncak langit luar, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia telah menemukan bahwa di bawah kakinya, ada penjara besar. Tidak ada keraguan bahwa tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao pasti ada di ruang bawah tanah di kakinya. Bisa. Penjara bawah tanah ini tidak sederhana. 108 puncak adalah 108 formasi. Arai besar, ini, dia tidak asing. Ini adalah versi sederhana dari arai besar Zhou Tian Stardow dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Arai besar Zhou Tian Stardow di Tanah Suci Hutan Belantara Timur adalah formasi kelas atas tingkat surga, dan versi sederhana dari tempat ini masih memiliki kekuatan formasi tingkat rendah tingkat surga. Selain itu, ini bukan hanya versi sederhana dari arai besar Zhou Tian Stardow. Dalam formasi ini, sihir Tanah Suci Xinjiang Selatan terintegrasi. Setelah ribuan tahun pencampuran, versi sederhana dari arai besar Zhou Tian Stardow dan teknik penyihir Gu telah berubah menjadi satu kesatuan yang lengkap. Di bawah superposisi keduanya, kekuatannya meroket. Jika Yun Hao diberi waktu, dia secara alami akan memiliki cara untuk membuka formasi ini dengan tenang. Tapi sekarang saatnya. Jika formasi rusak dengan keras, gerakannya akan sangat besar, dan dalam hal ini, arti menyusup ke Villa Gunung Mandat Surgawi akan hilang. Setelah masalah ini terungkap, pembangkit tenaga listrik Villa Mandat Surgawi akan mengalir keluar, dan konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam surgawi di Villa Mandat Surgawi. Yun Hao bahkan bisa yakin bahwa ada juga keberadaan di sini yang melampaui cermin surgawi. Di atas surga dan manusia, yaitu Tao, alam surga dan manusia, Anda dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan kekuatannya telah menghancurkan bumi, dan keberadaan tingkat Dao, setiap gerakan memiliki kekuatan aturan Dao langit dan bumi yang meledak. Melihat seluruh hutan belantara timur, keberadaan alam Dao sudah menjadi milik orang-orang besar dengan kepala dan wajah,
dan mereka adalah tingkat leluhur yang dapat membuat sekte besar. Dalam benak Yun Hao, banyak pikiran melonjak, dan setelah beberapa saat, dia memilih lokasi tersembunyi, dan dengan gerakan hatinya, pedang Suksin melesat keluar dari cincin penyimpanan. Bilah pedang menusuk langsung ke tanah dan tersangkut di tanah. Bilahnya sedikit bergetar, memancarkan dengungan yang tajam. Segel satu tangan. Yun Hao menekan gagang pedang. Dalam sekejap, ki roh pedang di pedang Suksin telah diperkuat dengan sangat kuat. Aura roh pedang, dalam kegelapan, menyebar ke kedalaman bumi. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk langsung menghubungi Chang Yao, tetapi Anda dapat menilai situasi umum Chang Yao saat ini melalui asosiasi antara roh pedang-pedang Suksin dan Chang Yao. Pedang Suksin ditempa dan disempurnakan oleh dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, dan diberikan kepada Chang Yao. Sebenarnya, pedang ini adalah pedang milik Chang Yao. Bahkan jika pedang Suksin jatuh ke tangan Yun Hao dan diperbaiki 2 kali, Yun Hao tidak pernah menghapus merek milik Chang Yao dalam roh pedang. Ribuan kaki di bawah tanah. Di ruang bawah tanah terpencil, sosok dengan rambut berserakan, kepalanya menunduk, dan 108 rantai hitam pekat, hampir menembus seluruh tubuhnya. Di ruang bawah tanah, ada cacing gu yang menggeliat yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya memancarkan aura ganas dan ganas, terus-menerus mencoba mendekati sosok ini. Tapi setiap cacing gu, begitu mendekati sosok ini, akan ada kekuatan tak terlihat yang akan menghancurkan cacing gu yang mendekat menjadi abu. Tiba-tiba, kepala sosok, yang menunduk tersentak. Di matanya, yang akan kehilangan semua kecemerlangan, tiba-tiba meledak seperti api iblis yang mengerikan. Berdengung, berdengung, berdengung. Suara pedang berdering di telinganya. Pedang Suksin. Anda, mengapa kamu datang ke sini? Dia berkata dengan susah payah, seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan akan menguras kekuatan seluruh tubuhnya. Tuan, beri aku pedang. Penuh kebencian ini telah menemukan semua pedang yang diberikan Tuan Zun kepadaku. Aku, Chang Yao, bisa mati, tetapi pedang yang diberikan kepadaku oleh guru sama sekali tidak diizinkan untuk dicemari oleh mereka. Nada suara. Chang Yao tiba-tiba menjadi sangat tegas, dan raungan mengerikan keluar dari mulutnya. Luar. Yun Hao memperhatikan bahwa frekuensi getaran pedang Suksin telah berubah. Dia menghela nafas lega, yang berarti setidaknya Chang Yao belum kehilangan kesadaran, dan dia bisa berinteraksi dengan Suksin Jian untuk merasakan kegelapan. Tepat ketika Yun Hao mengeluarkan pedang Suksin, mutasi mendadak. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh langit luar bergetar hebat. Di Villa Mandat Surgawi, sekelompok pria kuat bergegas keluar dengan panik, dan tubuh mereka jatuh di puncak gunung satu demi satu, berusaha sekuat tenaga untuk menekan barisan besar. Hati, mereka sengsara. Bukankah kamu bilang itu hampir berakhir? Itu baru saja pecah sekali kemarin, dan datang lagi hari ini. Lebih dari selusin orang meninggal kemarin, dan bahkan ada alam manusia surgawi di antara mereka, dan wabah hari ini bahkan lebih ganas dari kemarin. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita kali ini. Puncak, gunung bergetar, bebatuan berguling. Di daerah tempat Yun Hao berada, kesombongan iblis meletus paling keras, dan dengan keras, puncak gunung meledak dalam sekejap, dan rantai hitam pekat menari dengan liar, menghantam ke puncak lainnya. Yun Hao tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini, tetapi sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Kekuatan. Chang Yao meletus dari dalam arai besar Zhou Tian Stardow, versi sederhana yang dicampur dengan teknik sihir, dan memisahkan sebagian dari formasi, dan sekarang dia tidak perlu menemukan cara untuk mencoba mematahkan formasi, tubuhnya melintas langsung dan bergegas ke bagian dalam susunan besar. Hampir saat Yun Hao bergegas ke bagian dalam susunan besar, Qin Xuanzong, pemilik Villa Mandat Surgawi, juga terbang keluar dan sekali lagi melakukan teknik rahasia, melepaskan burung ilahi gagak emas berkaki 3 dan gu perak yang mekar dengan cerah. Hanya butuh beberapa napas untuk menekan api iblis yang mengerikan. Ayah! Qin Yin terbang ke sisi Qin Xuanzong dan berkata, "Ini, apakah sesuatu terjadi?" Qin Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika itu adalah semut, sebelum mati, naluri untuk bertahan hidup bisa meledak, dan itu dapat membawa kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya, belum lagi Chang Yao ini bukan semut. Dia sudah sangat lemah, dan ledakan kemarin berlangsung selama setengah jam. Hanya itu yang harus dia lakukan hari ini. Itu hanya serangan balik yang sekarat sebelum kembali ke cahaya. Tidak peduli, dalam beberapa hari,
dia akan benar-benar menjadi boneka Gu. Qin Xuanzong berkata begitu, Qin Yin secara alami merasa bahwa itu harus seperti ini. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari Villa Gunung Mandat Surgawi juga lega. Wabah hari ini memang sangat singkat. Itu hanya kematian telur sial. Mengambil keuntungan dari penampilan Qin Xuanzong, Qin Yin segera melaporkan masalah tetua yang telah dikirim untuk menyelidiki penyebab kematian Qin Lai. Setelah mendengar ini, Qin Xuanzong mendengus dingin dan berkata, jika jiwa dapat melarikan diri kembali, itu berarti segel kutukan belum dipicu, dan rahasia Villa Gunung Mandat Surgawi belum terungkap. Tetapi orang yang membunuhnya harus tahu lokasi langit luar kita, dan tanpa segel kutukan, dia tidak akan bisa masuk. Jadi biarkan dia hidup selama beberapa hari lagi untuk saat ini, dan kemudian menyelesaikan perhitungan dengannya ketika masalah di sini diselesaikan. Ribuan kaki di bawah tanah. Chang Yao benar-benar kehilangan semua kekuatannya. Ledakan. Fang Chai telah menghabiskan satu-satunya roh yang tersisa yang dia miliki. Kesadarannya mulai menjadi kabur, tatapannya tersebar, dan samar-samar, dia sepertinya melihat sosok Seng Sui berpakaian putih, Ling Yun yang sombong, dengan pedang di tangan, Anda dapat memotong matahari, bulan, dan galaksi. Divisi, Tuan, Chang Yao tidak berguna, dia tidak bisa membantumu membalas dendam. Tuan, murid sangat merindukanmu. Pada saat ini, serangga Gu di sekitarnya tiba-tiba melaju kencang dan bergegas menuju Chang Yao. Tidak ada lagi kekuatan menakutkan untuk meledak dan menghancurkan cacing Gu. Saat ini, Chang Yao tidak lagi memiliki kekuatan sedikit pun. Melihat bahwa akan ada cacing Gu yang mendarat di tubuh Chang Yao, raungan pedang nyaring terdengar di ruang bawah tanah ini, dan cahaya pedang yang menyala-nyala membawa sejumlah besar cahaya, dan pedang Qi meraung, menghancurkan semua cacing Gu yang dekat dengan Chang Yao. Garis pandang, kabur Chang Yao. Tubuh kabur itu bayangan, tiba-tiba itu menjadi jauh lebih jelas. Bab 559, Tubuh Iblis Neraka ke-9 selesai. Tuan, murid, itu benar, aku sangat merindukanmu. Kepala Chang Yao menunduk, suaranya sangat lemah, dan pada saat ini, dalam kesadarannya yang akan menghilang, hanya ada sosok Shizun. Yun Hao berdiri di depan Chang Yao. Melihat 108 kabel besi hitam pekat yang menembus tubuh Chang Yao, dadanya seperti batu besar yang beratnya tak terukur, dan jantungnya berdenyut kencang. Sejak kehidupan sebelumnya, dia menggunakan pedang untuk melawan para dewa istana surgawi. Gadis kecil yang dulunya lugu itu dibebani dengan tekanan yang tak terbayangkan. Pengkhianatan, mengejar dan membunuh, tanpa pilihan lain, dengan kemauan yang tegas dan tegas, bubarkan semua kekuatan Anda, dan beralih ke keterampilan Iblis 9 neraka dari 9 kematian dan nyawa. Keterampilan Iblis 9 neraka, kultivasi tubuh iblis di setiap kehidupan, adalah awal dari cobaan demi cobaan yang menyakitkan. Chang Yao bertahan sepanjang jalan dan menyelesaikan tubuh iblis 8 penjara. Sampai tubuh iblis penjara ke-9 ini, dia tidak bisa selamat dari siksaan bencana cinta. Karena di dalam hatinya, selamanya dan selamanya, hanya ada satu pria. Pria itu adalah tuannya, dan kemudian karena identitasnya terungkap, dia dihitung bersama oleh putra suci hutan belantara timur dan gadis suci Xinjiang selatan ribuan tahun yang lalu, dan dipenjara di sini, setelah ribuan tahun penyiksaan. Sekarang, Chang Yao hampir kehabisan minyak. Bahkan saat ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya dan apa yang dia baca di mulutnya masih menjadi tuannya. Semburan rasa asam melonjak ke hati Yun Hao, dan sepertinya ada pedang yang tak terhitung jumlahnya yang merobek di tubuhnya. Gadis konyol, Tuan ada di sini. Tuan, datang dan bawamu keluar. Yun Hao berkata dengan lembut, dan saat berikutnya, dengan keras, kekuatan roh api meletus dengan ganas, dan gelombang api yang menyala-nyala dan berjatuhan tersapu, membakar semua cacing Gu di penjara bawah tanah ini menjadi abu. Segera setelah itu, roda hidup dan mati di dantian Yun Hao berputar liar, dan nafas kehidupan mengalir keluar seperti deras, dan disuntikkan ke tubuh Chang Yao oleh Yun Hao. Tubuh Chang Yao seperti tanah yang kering dan retak, dan ki kehidupan Yun Hao adalah hujan dan embun yang terus-menerus. Nafas kehidupan satu persatu terus-menerus diserap oleh Chang Yao. Keadaan tubuh iblis penjara ke-9-nya benar-benar mengerikan. Nafas kehidupan Yun Hao di roda hidup dan mati telah dikonsumsi oleh lebih dari setengahnya, dan tubuh Chang Yao masih terlihat tidak bernyawa. Yun Hao tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika energi kehidupan di roda hidup dan mati dikosongkan, itu tidak masalah.
Selama dia bisa menyelamatkan Chang Yao, tidak peduli seberapa besar harganya, dia bersedia membayar. Setelah beberapa saat, energi kehidupan di roda hidup dan mati benar-benar habis. Ekspresi Yun Hao masih tegas, dia menabuh ki dan darahnya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ki dan darah yang pekat. Energi kehidupan di roda hidup dan mati sebenarnya setara dengan cadangannya. Sekarang, cadangan habis, dan Yun Hao langsung melucuti nafas hidupnya untuk menyehatkan tubuh Chang Yao. Kulit Yun Hao mulai kehilangan kilaunya, menua dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ki serta darahnya yang kuat juga menjadi kelelahan. Tiba-tiba, kepala Chang Yao yang menunduk memiliki sedikit kekuatan, dan kemudian perlahan terangkat. Ledakan. Dalam sekejap, sepertinya ada petir yang menghancurkan bumi yang meledak di benaknya. Kesadaran samar. Chang Yao tiba-tiba sadar kembali. Divisi. Tuan. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Meskipun kekuatan orang di depannya jauh lebih buruk daripada tuannya. Apalagi penampilannya juga banyak berubah. Tapi, temperamen unik itu unik bagi tuannya, dan dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Akhirnya membangkitkan vitalitas dan kekuatan spiritual Chang Yao, Yun Hao akhirnya menghela nafas lega, dan segera menarik energi hidupnya. Wah! Chang Yao ingin berlutut di tanah dan memberi hormat kepada tuannya, tetapi 108 kabel besi hitam pekat menahan tubuhnya. Tuan, apakah itu kamu? Apakah itu benar-benar kamu? Saya tidak bermimpi, bukan? Tuan, katakan kepada murid Anda bahwa itu Anda. Kamu kembali. Nada suara Chang Yao sangat mendesak dan mendesak. Dia bersemangat pada saat yang sama. Tetapi dia juga takut, khawatir semua ini adalah ilusi mimpi. Yun Hao menarik napas dalam-dalam, menekan banyak pikiran rumit di dalam hatinya, mengangguk ke arah Chang Yao, dan berkata, "Gadis konyol, selama bertahun-tahun, kamu telah menderita, dan tuannya sudah terlambat." Setelah mendengar 3 kata gadis konyol itu, Chang Yao akhirnya yakin bahwa ini pasti tuannya. Hanya ketika tidak ada orang luar, Si Zun akan memanggilnya gadis bodoh. Nadanya persis sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Chang Yao, yang telah disiksa dan tidak pernah menyerah sekalipun, pada saat ini, air mata panas tiba-tiba mengalir dari matanya. Tuan, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, dia seperti seorang gadis kecil, yang telah diintimidasi di luar, tetapi dia telah mengertakkan gigi dan menahannya, dan ketika dia kembali ke rumah, dia berada dalam pelukan orang tuanya, dan semua keluhan tidak dapat lagi dikendalikan. Telapak tangan Yun Hao terentang dan mendarat di rambut acak-acakan Chang Yao, dan berkata, "Gadis konyol, bersabarlah denganku." Ketika kata-kata itu jatuh, elemen pedang di tubuh Yun Hao berbalik dalam sekejap. Sutra pedang. Asal, pedang terbalik. Pecahnya pedang terbalik secara langsung membawa kekuatan besar ke Yun Hao, dan dengan memutar telapak tangannya, dia langsung meraih kabel besi hitam pekat yang menembus bagian belakang kepala Chang Yao. Segera setelah itu, tubuh Yun Hao bergetar, dan roh naga emas keluar dari tulang punggungnya, dan kemudian melilit lengan Yun Hao yang meraih kabel besi hitam pekat. Wah! Kabel besi hitam pekat yang menembus bagian belakang kepala Chang Yao, ini dirobek oleh Yun Hao. Tubuh Chang Yao bergetar hebat, tetapi dia tidak mengeluarkan sedikit suara yang menyakitkan. Matanya berlinang air mata panas, matanya tidak berkedip, dia hanya menatap Si Zun seperti ini, dengan senyum bahagia dan puas di wajahnya. Saya bertemu Si Zun. Di dunia ini, di mana ada penderitaan, di sisi tuannya, hanya ada kebahagiaan. Yun Hao mengikat tangannya dengan roh naga, menjalankan pedang terbalik teknik rahasia, dan mencabut tali besi hitam pekat yang menembus Chang Yao satu demi satu. Di tubuh Chang Yao, darah terus mengalir dari lubang transparan. Hati Yun Hao tergerak, dan dia sekali lagi menggendongkan ki dan darahnya, meledak dengan energi kehidupan, ingin membantu Chang Yao mengendalikan luka-lukanya. Chang Yao, yang tenggelam dalam kebahagiaan, merasakan niat Si Zun, dan segera menggelengkan napasnya dan menolak irigasi vitalitas Yun Hao. Tuan, tidak, saya bisa pulih sendiri. Dia tertekan. Saya merasa kasihan dengan vitalitas guru karena dia. Yun Hao tidak menemui jalan buntu dengannya. Jadi dia terus berkonsentrasi untuk membantu Chang Yao mencabut kabel besi hitam yang kejam dan jahat ini. Ketika kabel besi hitam pekat terakhir ditarik oleh Yun Hao, sosok Chang Yao langsung berlutut di tanah. Murid itu tidak berbakti dan gagal membantu tuannya membalas dendam,
tolong hukum tuannya. Tangan. Yun Hao membelai kepala Chang Yao dan berkata, gadis konyol, jika bukan karena gurunya, kamu tidak akan terlalu menderita. Itu karena guru tidak tahan denganmu. Chang Yao mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dan berkata, Tuan, jangan katakan itu. Nyawa murid diselamatkan oleh tuannya, semua yang murid diberikan oleh tuannya, dan guru memperlakukan murid itu dengan baik seperti gunung. Tanpa menunggu Chang Yao selesai berbicara, Yun Hao membantunya berdiri. Chang Yao berhenti berbicara, berdiri di depan Yun Hao, menatap Yun Hao dalam diam, dan setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri lagi dan melemparkan dirinya langsung ke pelukan Yun Hao. Tuan, tubuhnya gemetar. Sudah terlalu lama, terlalu lama. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat tuannya lagi. Dia pikir hidupnya akan berakhir. Dia berpikir bahwa semuanya hanya bisa menjadi penyesalan. Ketika dia melemparkan dirinya ke pelukan tuannya, dia merasa bahwa semuanya cerah dan penuh harapan lagi. Jika tuannya ada di sini, maka semuanya ada di sana. Dalam sekejap, tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao bergegas menuju alam kesempurnaan. Bab 560, situasi yang benar-benar di luar kendali. Tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao, masalah terbesar adalah bencana cinta. Dia tidak bisa memasukkan pria kedua di dalam hatinya. Sebelumnya, Xia Xuan mengikuti Chang Yao, dan Xia Xuan tahu betul bahwa sebenarnya, ada solusi yang baik untuk perampokan cinta, yaitu menemukan seorang pria untuk menggandakan kultivasi. Tapi Chang Yao lebih suka menanggung rasa sakit dan siksaan cinta daripada memiliki hubungan kulit ke kulit dengan pria manapun. Sekarang, dia baru saja melihat tuan yang telah memikirkannya berkali-kali di dalam hatinya, dan kesengsaraan cinta telah berlalu, dan tubuh iblis penjara ke-9 secara mandiri memengaruhi alam kesempurnaan. Yun Hao memperhatikan perubahan pada tubuh Chang Yao, dan segera berkata, tubuh iblismu ini terlalu lemah saat ini, sulit untuk mendukungmu untuk menerobos, cepat. Chang Yao mendengus, dan segera melakukannya, langsung menyilangkan lututnya di depan Yun Hao, dan menjalankan 9 keterampilan iblis neraka. Tiba-tiba, api iblis yang menakutkan menyapu keluar dari tubuh Chang Yao. Hati Yun Hao tergerak, dan di cincin penyimpanan, sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti sungai panjang, jatuh di sekitar Chang Yao. Menumpuk seperti gunung kecil. Dia jarang berusaha keras untuk mengumpulkan sumber daya ini. Tetapi ada kebiasaan baik bahwa setelah membunuh musuh, dia akan mengambil jarahan seperti cincin penyimpanan. Dari kota Liuyun, ke Kabupaten Beihan, ke kota Kekaisaran Dinasti Qing Feng, dan kemudian ke alam cerah, Gua Iblis, dan pertempuran kota Kekaisaran Kerajaan Kuno Xia Besar. Di sepanjang jalan, musuh yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Secara alami, sumber daya kultivasi yang diperoleh juga luar biasa. Chang Yao, yang menjalankan keterampilan iblis 9 neraka, semburan api iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan api iblis jatuh pada sepotong sumber daya kultivasi, dan sumber daya kultivasi ini dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah keterampilan 9 iblis neraka. Warisan, ini dinamai kata keterampilan sihir, dan kekuatan sihir dalam pengertian konvensional benar-benar dua konsep yang berbeda. Keterampilan sihir, lainnya, yang menghususkan diri dalam sihir jahat untuk mencapai diri mereka sendiri. Dan keterampilan iblis 9 penjara Chang Yao kejam pada dirinya sendiri, mengolah tubuh iblis 9 penjara, setiap kehidupan tubuh iblis seolah-olah telah disiksa seperti api penyucian. Selain itu adalah dominasi dari latihan ini. Ketika Anda berkultivasi, itu tidak menyerap dan memurnikan sama sekali, tetapi benar-benar menjarah. Pada saat yang sama ketika Chang Yao mulai menyerap energi, Yun Hao juga menjalankan teknik penciptaan primal di samping, memulihkan ki dan darah yang habis, dan memperkuat energi kehidupan. Sekitar 1/4 jam berlalu. Meskipun roda kehidupan Yun Hao di roda hidup dan mati masih kosong, kondisinya telah disesuaikan, kulitnya tidak lagi kusam, memancarkan kilau kehidupan, dan ki serta darahnya tidak lagi habis, dan dia menjadi kuat lagi. Energi yang terkandung dalam semua sumber daya yang dia berikan kepada Chang Yao telah diserap oleh Chang Yao, dan sumber daya ini masih belum cukup untuk memuaskan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao. Pada saat ini, Chang Yao hanya bisa menyerap energi di ruang bawah tanah ini. Untuk menyempurnakan pengorbanan tubuh iblis neraka ke-9 Chang Yao menjadi boneka Gu
Villa Mandat Surgawi telah mengatur banyak cara di ruang bawah tanah, termasuk beberapa hal yang mengandung energi berlimpah. Sebelumnya, Chang Yao ditekan oleh 108 kabel besi dan sama sekali tidak dapat menyerap energi, tetapi sekarang berbeda. Yun Hao tahu bahwa ketika Chang Yao menghabiskan energi di ruang bawah tanah, dengan dominasi keterampilan iblis 9 neraka, selanjutnya, dia pasti akan secara paksa menjarah kekuatan arai besar Stardow Zoutian. Setelah itu masalahnya, mandat surga Villa pasti akan menyadarinya dan memindahkan sarangnya. Tubuh iblis dari gong iblis 9 neraka tidak boleh terganggu ketika dipromosikan menjadi sempurna. Jika tidak, tidak akan ada peluang untuk menyempurnakan. Chang Yao sendiri mengetahui hal ini, tetapi ketika dia melihat Yun Hao pada saat itu, bencana emosional dalam keadaan pikirannya langsung diatasi, dan tubuh iblis penjara ke-9 mengambil inisiatif untuk dipromosikan menjadi sempurna, yang sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Chang Yao dengan enggan memisahkan segumpal pikirannya, menatap Yun Hao, dan berkata, "Tuan, Qin Xuanzong, pemilik Villa Mandat Surgawi, adalah seorang pria yang telah memasuki alam Dao. Selama saya dapat menyerap sedikit lebih banyak energi, bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak berguna. Jika dia berani bergerak, saya akan membunuhnya." Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu melakukan yang terbaik untuk mempromosikan penyempurnaan tubuh iblis. Jangan khawatir tentang hal lain. Jika Anda membutuhkan energi, Anda dapat langsung menerobos arai besar Zoutian Stardow dan menjarah energi langit luar. Arai besar Zoutian Xingdou ditinggalkan untuk guru, dan guru akan bertarung dengan mereka dengan susunan besar ini untuk mengulur waktu. Jika Chang Yao benar-benar diizinkan untuk bergerak, bahkan jika Qin Xuanzong dihancurkan sampai mati, tetapi promosi tubuh iblis penjara ke-9 Chang Yao terganggu, maka tidak akan ada peluang penyempurnaan di masa depan. Artinya, semua upaya Chang Yao di depannya akan, dan dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan kesatuan 9 penjara. Tentu saja Yun Hao tidak membiarkan adegan ini terjadi. Chang Yao, "Oke, guru, saya mendengarkan Anda." Segera, Chang Yao terus menjarah energi di dalam ruang bawah tanah dengan cara yang mendominasi. Dan Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan vitalitasnya berputar-putar, melemparkan 108 kabel besi hitam pekat yang telah dia robek dari tubuh Chang Yao ke udara. 108 kabel besi, ini menghubungkan 108 puncak di luar. 108 puncak, itu adalah fondasi dari arai besar Zoutian Stardow. Dengan kekuatan spiritual Yun Hao saat ini pada tingkat penyihir arai kelas menengah, dalam keadaan normal, hampir tidak mungkin untuk melawan susunan besar peringkat surgawi tingkat rendah ini. Tapi sekarang dia telah masuk jauh ke dalam susunan besar ini, 108 basis formasi dari arai besar Zoutian Stardow setara dengan ditempatkan di depannya, dan kesulitan untuk mengendalikan susunan ini secara alami telah berkurang berkali-kali. Di lautan kesadaran Yun Hao, kekuatan spiritual emas melonjak dengan liar, seolah-olah memicu lapisan gelombang yang menghancurkan bumi. Saat berikutnya, kekuatan spiritualnya terbakar hebat. Kekuatan spiritual terbakar, membawa rasa sakit yang tak terbayangkan, dan jiwa diliputi oleh api emas. Tapi wajah Yun Hao tidak menunjukkan kelainan sedikit pun, ekspresinya sangat tegas, dan dia mengendalikan kekuatan spiritual yang berubah menjadi api emas, dan bergegas keluar melalui lautan pengetahuan. Untuk Chang Yao, dia tidak hanya dapat membayar vitalitasnya dan melemparkan pedang terbalik terlepas dari kerugiannya, tetapi dia juga dapat membayar harga kekuatan spiritual yang terbakar untuk melawan arai besar Zoutian Stardow dari tingkat bawah Ordo Surgawi ini. Kekuatan spiritual seperti api emas jatuh pada 108 kabel besi hitam pekat, menembus ke bagian dalam kabel besi hitam legam, dan pola roh hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kabel besi berangsur-angsur berubah menjadi pola roh emas, jatuh ke dalam kendali Yun Hao sedikit demi sedikit. Sekitar 1/4 jam kemudian, Chang Yao telah sepenuhnya menjarah energi di ruang bawah tanah. Energi arai besar Stardow Zoutian harus diserahkan kepada Yun Hao, jadi Chang Yao memandang Yun Hao. "Tuan, saya akan mulai." Yun Hao mengangguk dan berkata, "Sebagai seorang guru, lindungi jalan untukmu." Suara itu jatuh. Yun Hao meraihnya dengan telapak tangannya. 108 kabel besi, yang telah berubah menjadi emas, bergetar hebat. Ledakan. Di tengah langit, 108 puncak juga bergetar hebat. Yun Hao mengendalikan arai besar Stardow Zoutian dan langsung membuka blokade formasi.
Begitu formasi dibuka, kekuatan penjarahan yang mendominasi dan tak tertandingi dari keterampilan 9 iblis neraka dari kultivasi Changyao naik ke langit, menyapu seluruh surga luar. Dalam sekejap, energi langit luar bergegas menuju ruang bawah tanah seperti tsunami. Dengan perubahan seperti itu, gerakannya sangat besar, dan di Villa Mandat Surgawi, Qin Yin segera terbang keluar dengan semua orang kuat. Wajah Qin Yin menjadi pucat. Orang-orang kuat lainnya semuanya tidak berdarah. Perubahan ini, tampaknya itu benar-benar di luar kendali. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.